Baik anak-anak, hari ini kita akan menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Ingat, pohon faktor itu yang bercabang seperti ini. Membaginya dimulai dari angka 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 diberi tangkai bagi 2, hasilnya adalah 3. Berikutnya 16. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ya. Sudah, pembagi terkecil cukup seperti ini, ya, tidak perlu dibuat menjadi angka sampai 1. Faktorisasi prima dari 12, kita lihat ini. Ya, ingat, menentukan faktorisasi, ambil semua pembagi sebelah kiri dengan 1 sebelah kanan terakhir. 2, ya, kita lihat di sini. 2 punya dia ini. 3 di sini, ya. Atau karena 2-nya ada 2 kali, menulisnya 2 pangkat 2. Ingat, pangkat itu ditulis terbang atau mengambang seperti ini, ya, tidak sama sejajar dengan 2 seperti ini, ya. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman yang menulis pangkat tetapi bilangannya sejajar. Menulisnya seperti ini. Ya. Ini 22, bukan 2 pangkat 2. Ya, kemarin ada Nadifa, ada Fahri menulisnya seperti ini. Ini salah. Yang benar adalah 2 pangkat 2 seperti ini. Pangkat ditulis mengambang atau terbang. Ya. Karena 2-nya ada 2 kali, maka ditulis 2 pangkat 2. Ya. 3 dikalikan 3 tetap, karena 3 hanya berpangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Lalu 16. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ingat, tulis semua pembagi sebelah kiri dengan sebelah kanan terakhir. 2 atau disingkat menjadi 2 pangkat 4. Ingat, pangkat ditulis terbang atau mengambang. Ya. KPK 12 dan 16 adalah, ya, 2 pangkat 4. Ingat, ya, 2 pangkat 4 dikali 3. Ya. KPK dari 12 dan 16 adalah 48. 48 dari mana? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 6, 16. 16 kali 3 itu adalah 48. Ya, ingat ini. 48 hasil dari sini. Ingat, KPK. Ambil bilangan yang pangkatnya tertinggi dan bilangan yang tidak ada pasangannya atau bilangan tidak berpangkat atau pangkat 1, sama saja. Tidak berpangkat, tidak ada pasangannya, pangkat 1 sama saja, ya. Kenapa? Yaitu kita ambil 3. Karena 3 di sini tidak ada pasangannya. Atau sebenarnya jika ditulis pangkat 3 ini adalah 3 pangkat 1. Tetapi pangkat 1 tidak perlu dituliskan, ya. Ingat teman-teman, sekali lagi, dalam menentukan KPK, ambil pangkat tertinggi. Mana pangkat tertinggi? 2 itu ada pangkat 2, ada juga 2 pangkat 4. Tapi karena perintahnya adalah ambil pangkat tertinggi, maka kita ambil 2 pangkat 4. Bukan 2 pangkat 2. Karena di atas 2 pangkat 2 masih ada 2 pangkat 4, ya. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 48. Itu menggunakan pohon faktor. Mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Yang berikutnya kita akan menentukan KPK dengan faktorisasi prima menggunakan tabel, ya. Nah, ini berbeda dengan tadi pohon faktor. Caranya adalah kita buat 3 kotak ke samping, ya. Ini ada yang satu tanda bagi, lalu KPK atau bilangan yang diminta. Ya, di sini kita mulai dengan membagi angka 2. 12 dibagi 2. Ya, ingat di sini semua adalah pembagi nih, ya, yang nantinya akan menjadi KPK. 12 dibagi 2, 6. Ya. 16 dibagi 2, taruh hasilnya di sini 8. 8 ini hasil dari 16 dibagi 2, 6 ini 12 dibagi 2. Berikutnya, ya,
6 dibagi 2. Selama masih ada bilangan yang dibagi 2, baik bilangan kanan maupun bilangan kiri, bagi 2 terus ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. Nah, berikutnya. Masih kita bagi 2. Kenapa? Ya, karena 4 masih bisa dibagi 2. Sekarang kita lanjutkan. 3 dibagi 2. Tidak bisa. Jika tidak bisa, tulis tetap hasil semula, yaitu 3. Jika tidak bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ingat ya, 3 dibagi 2 tidak bisa sehingga tetap tulis 3. Sekali lagi, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Masih ada yang bisa dibagi 2? Masih bisa. 2 masih bisa dibagi 2 ya. Pada cara tabel membagi itu boleh sampai terkecil-kecilnya atau 1. Yaitu di sini 2 ya, kita bagi masih 2. 3 dibagi 2 tidak bisa sehingga tetap kita tulis 3. 2 dibagi 2 1 ya. Nah, sekarang di sini 3 maupun 1 sudah tidak ada yang bisa dibagi 2 sehingga kita naikkan lagi pembaginya. Setelah 2 dibagi berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Ya. 1 dibagi 3 tidak bisa sehingga tetap ditulis 1. Ingat, pada cara tabel hasilnya harus sampai angka 1. Kalau pohon faktor tadi tidak ya, pembaginya hanya sampai terkecil saja. Jika paling kecilnya 2 maka 2, jika paling kecilnya 3 hasilnya 3, tidak sampai angka 1. Tapi pada tabel tetap angka 1. Nah, sekarang ini semua pembaginya. Ya, kita mau membuktikan apakah cara tabel dengan cara pohon faktor itu nanti KPK-nya sama ya. KPK dari 12 dan 16 apakah hasilnya sama? Kita lihat di sini ada berapa sih pembagi di sini ya. Kita lihat ada 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4 ya. Yaitu 2 pangkat 4 ya. 3-nya ada berapa? 3-nya ada 1 ya, atau 3 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kita tulis di sini ya. Nah, kali 3. Sama kan? Kita lihat, nah hasilnya sama. Ini cara pohon faktor, kalau ini cara tabel. Ingat ya, kalau cara pohon faktor pembaginya sampai sini saja yang terkecil. Tapi pada tabel hasilnya harus sampai dengan bilangan atau angka 1 ya. Kita lihat di sini.